informasi unik dari siklus perolehan dan pembayaran modal? Ya, aku tahu, Sud. Jadi akun-akun dalam siklus perolehan dan pembayaran modal perusahaan itu bergantung pada jenis bisnis yang dijalankan perusahaan dan bagaimana operasinya dibiayai. Karakteristik unik dari siklus perolehan dan pembayaran modal itu memengaruhi bagaimana auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus tersebut. Jadi metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo untuk akun dalam siklus perolehan dan pembayaran modal saham dengan yang digunakan untuk akun lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah nama akun yang diaudit. Misalnya dalam menentukan pengujian rincian saldo untuk wesel bayar, auditor mempertimbangkan risiko bisnis salah saja yang dapat diterima, risiko bawaan, risiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi serta hasil prosedur analitisnya. Auditor sering menetapkan salah saji dan risiko inheren yang dapat ditolerasi pada tingkat rendah karena biasanya memungkinkan untuk mengaudit saldo akun dan transaksi yang memengaruhi saldo akun wesel bayar secara lengkap. Auditor biasanya paling memperhatikan tujuan kelengkapan untuk saldo akun wesel bayar dan juga tujuan kelengkapan untuk pengujian wesel bayarnya. Fik, aku mau nanya tentang wesel bayar. Menurutmu tujuan audit wesel bayar itu pada apa sih? Nah, untuk tujuan audit wesel bayar, yang pertama adalah pengendalian internal atas wesel bayar yang sudah memadai. Yang kedua, transaksi pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar telah diotorisasi dan dicatat dengan benar sesuai dengan 6 tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga, kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga yang terkait serta kewajiban yang masih harus dibayar dinyatakan dengan tepat sebagaimana didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit terkait saldo atau nilai yang dapat direalisasi tidak berlaku untuk akun kewajiban. Lalu untuk kontrol internal terkait wesel bayar itu apa saja sih, Farhan? Kalau menurutku itu pengendalian penting yang atas wesel bayar itu ada 4. Yang pertama ada otorisasi yang sesuai untuk penerbitan surat utang baru. Lalu yang kedua ada kontrol yang memadai terhadap pembayaran pokok dan dari bunga. Lalu untuk yang ketiga ada dokumen dan catatan yang sesuai. Lalu yang terakhir itu ada verifikasi independen secara berkala. Itu lalu Fik, aku mau nanya untuk akun-akun yang terkait itu apa aja sih? Nah, untuk akun-akunnya yang pertama itu wesel bayar. Nah, wesel bayar itu nanti ada saldo awal, penerbitan wesel baru, pembayaran pokok, dan saldo akhir. Kemudian yang kedua itu ada kas di bank. Nah, untuk akun-akunnya itu ada penerbitan wesel baru, pembayaran pokok, dan bunga. Nah, untuk yang ketiga itu ada bunga yang harus dibayar. Nah, ini yang pertama itu ada saldo awal, lalu ada beban bunga, lalu ada pembayaran bunga, dan saldo akhir. Kemudian yang terakhir itu adalah beban bunga. Nah, untuk akun-akunnya itu ada beban bunga. Nah, untuk pengujian substantifnya itu bagaimana ya, Farhan? Kalau menurut aku, jika beban bunga yang jauh lebih besar daripada estimasi auditor, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembayaran bunga yang dicatat pada wesel bayar yang belum dicatat. Titik awal normal untuk audit wesel bayar itu jadwal wesel bayar dan bunga yang masih harus dibayar yang diperoleh auditor dari klien. Bila terdapat banyak transaksi yang melibatkan wesel selama tahun tersebut, mungkin ada praktis bagi auditor untuk memperoleh jadwal tersebut. Dalam situasi tersebut, auditor cenderung meminta klien untuk menyiapkan jadwal yang hanya wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun misalnya. Terus yang menunjukkan deskripsi wesel bayar, saldo akhir tahun, dan bunga yang dibayarkan pada akhir tahun termasuk bangunan dan suku bunga. Itu. Aku mau nanya terkait ekuitas pemilik itu gimana sih? Nah, dalam audit ekuitas pemilik ini, auditor dapat melakukan pengendalian internal. Nah, dalam pengendalian internal ini terdapat 3 aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama itu otorisasi transaksi yang tepat. Nah, karena setiap transaksi ekuitas pemilik biasanya sifatnya material, banyak dari transaksi ini harus disetujui oleh Dewan Direksi. Nah, transaksi yang sangat penting untuk diotorisasi ini yang pertama penerbitan saham modal, pembelian kembali saham modal, dan deklarasi dividen.
Nah, perlakuan audit dividen itu bagaimana itu? Nah, audit dividen, audit dalam memverifikasi terjadinya dividen yang tercatat dengan memeriksa riwayat rapat Dewan Direksi untuk diotorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal dividennya. Nah, prosedur audit yang terkait erat adalah dengan meninjau berkas permanen audit untuk menentukan apakah ada pembatasan pembayaran dividen dalam perjanjian obligasi atau ketentuan saham preferen. Nah, kalau yang terakhir nih, kalau perlakuan audit laba ditahan itu gimana? Itu Nah, masih untuk memulai audit laba ditahan, auditor itu terlebih dahulu menganalisis laba ditahan untuk keturunan tahun. Nah, jadwal audit yang menunjukkan analisis yang biasanya digunakan itu merupakan bagian dari berkas permanen yang mencangkup uraian setiap transaksi yang memengaruhi akun. Jadi begitu. sekarang paham. Terima kasih atas penjelasannya. NYSE Group itu ada 2 bursa efek yang dioperasikan, yaitu bursa efek New York atau NYSE dan NYSE American yang dikenal sebagai platform untuk perusahaan dengan kapitalisasi kecil dan menengah. Untuk memperdagangkan sekuritas di NYSE, perusahaan harus memenuhi standar pencatatan yang mencakup persyaratan finansial, distribusi saham, serta kepatuhan pada tata kelola perusahaan. NYSE ini memiliki kapasitas besar untuk menangani volume perdagangan harian yang sangat tinggi. Sistem perdagangan NYSE ini memungkinkan perdagangan hingga miliaran saham dalam seharian. Sebagian besar pesanan perdagangan di NYSE dikirim secara elektronik melalui sistem perdagangan yang canggih yang dikenal sebagai teknologi pilar, yang mana memfasilitasi pemrosesan pesanan secara efisien. NYSE ini diawasi oleh Securities and Exchange Commission atau SEC yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi pasar sekuritas di Amerika Serikat serta perlindungan investor. Ada 3 indeks pasar saham yang banyak digunakan di NYSE, yaitu yang pertama terkait Dow Jones Industrial Average atau DJIA yang mana mencakup 30 perusahaan besar di Amerika Serikat. Yang kedua ada S&P 500 Index, yaitu mengukur kinerja 500 perusahaan besar dengan saham untuk yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat. Selanjutnya yang ketiga itu terkait NYSE Composition Index, yaitu melacak kinerja semua saham yang diperdagangkan di NYSE. Selanjutnya ada 5 kategori dasar saham di NYSE, yaitu saham di NYSE dapat dikategorikan dalam 5 jenis saham dasar, yaitu saham pertumbuhan fokus pada potensi pertumbuhan cepat. Yang kedua ada saham nilai, yaitu serangkaian diperdagangkan dengan harga di bawah nilai intrinstiknya. Yang ketiga ada saham pendapatan, yaitu menawarkan dividen reguler dan stabil. Yang keempat ada saham siklis, yaitu terpengaruh oleh siklus ekonomi. Yang terakhir ada saham defensif, yaitu relatif stabil dalam periode ekonomi yang sulit.